Pernah nggak sih kamu mikir kenapa harga kopi favoritmu tiba-tiba naik? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ngatur harga semua barang yang kita beli. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, bisa jadi lebih rumit dari yang kamu bayangin. Dan ini nyambung banget sama konsep dasar ekonomi yang ngefek ke kantong kita semua setiap hari. Jadi, kita bakal lihat dua senjata utama pemerintah yang kerjanya tuh kayak tarik tambang di pasar. Yang satu itu pajak yang bikin harga naik, dan yang satunya lagi subsidi yang justru bikin harga turun. Oke, kita mulai dari pajak dulu ya. Waktu pemerintah ngenain pajak ke satu barang, jangan kira cuma kita loh sebagai konsumen yang ngerasain bebannya. Nah, sebelum ada pajak, kondisi pasar itu bisa digambarin pakai rumus simpel ini. Gampangnya gini, ini tuh nunjukin harga yang produsen mau pasang, tergantung berapa banyak barang yang mereka produksi. Anggap aja ini kondisi normalnya, pasarnya lagi adem ayem. Terus, pemerintah nambahin pajak Rp3. Nah, lihat deh perubahannya di rumus. Angka 3 itu langsung nambahin biaya buat produsen. Artinya apa? Ya artinya, buat ngejual barang dengan jumlah yang sama, mereka sekarang harus pasang harga lebih tinggi. Ingat kan, tadi harga normalnya sebelum ada pajak itu Rp7.000. Nah, setelah ada pajak, harga yang kamu lihat di toko jadi Rp9.000. Tapi tunggu dulu. Loh, pajaknya kan 3.000, tapi kok harganya cuma naik 2.000, sisa 1.000-nya kemana dong? Nah, ini dia poin kuncinya. Beban pajaknya itu ternyata dipikul bareng-bareng. Jadi, kita sebagai konsumen nanggung Rp2 dari pajak itu. Kelihatannya dari mana? Ya dari harga yang jadi lebih mahal. Terus, yang Rp1 sisanya itu ditanggung sama produsen. Jadi setelah mereka bayar pajak ke pemerintah, uang yang masuk ke kantong mereka buat tiap barang jadi lebih sedikit. Nah, dari tabel ini, kita bisa lihat jelas pembagiannya. Konsumen nanggung sekian, produsen nanggung sekian. Dua-duanya kena, dan pemerintah dapat pemasukan dari total pajak yang dikumpulin. Tergantung berapa banyak barang yang laku kejual di harga baru ini. Oke, pajak udah jelas ya. Sekarang, kita lihat kebalikannya, subsidi. Subsidi itu gampangnya gini, pemerintah ngasih bantuan dana ke produsen. Tujuannya, biar mereka makin semangat produksi. Kita balik lagi ke kondisi awal tadi, pasar yang seimbang. Nah, kalau tadi pemerintah nambahin biaya lewat pajak, sekarang pemerintah justru bantu ngurangin biaya itu. Pemerintah ngasih subsidi 1,5 juta. Lihat deh, di rumusnya jadi dikurangin. Ini artinya biaya produsen jadi lebih enteng. Karena biayanya lebih murah, mereka jadi bisa jual barang yang sama dengan harga lebih rendah. Dan hasilnya, harga di pasar pun turun. Dari yang tadinya 7.000, sekarang jadi cuma 6.000. Tunggu dulu. Subsidinya kan 1.500.000. Kok harganya cuma turun Rp1? Sisa setengahnya kemana? Nah, persis kayak pajak tadi, keuntungan dari subsidi ini juga dibagi-bagi, nggak cuma buat satu pihak aja. Lihat deh rinciannya. Konsumen senang karena harganya jadi lebih murah Rp1.000. Produsen juga untung, karena mereka dapat tambahan Rp0,5 buat tiap barang yang kejual. Jadi, semua dapat bagian. Keuntungannya benar-benar dibagi. Oke, jadi setelah kita lihat dua sisi ini, pajak dan subsidi, apa sih pelajaran utamanya? Intinya gini, pajak itu bikin harga akhir jadi lebih mahal dan barang yang laku jadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi bikin harga lebih murah dan barang yang laku jadi lebih banyak. Tapi yang paling penting buat diingat adalah, dampak uangnya, mau itu beban pajak atau keuntungan subsidi, hampir selalu dipikul atau dinikmati bareng-bareng antara kita konsumen dan produsen. Jadi, intervensi pemerintah ini benar-benar mengubah keseimbangan pasar. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang lebih gede lagi. Kalau kita tahu senjata ini bisa mindahin beban dan keuntungan di masyarakat, kira-kira apa sih tujuan yang seharusnya dikejar pemerintah waktu mereka pakai ini semua? Ini bukan lagi soal hitung-hitungan, tapi soal tujuan.